Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 10, IPS 1, IPS 2, IPS 3 maupun IPS 4 dan IPS 5. Kembali bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Salamun, atau biasa dipanggil dengan Bapak Alam, dalam mata pelajaran geografi. Baik, langsung saja. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang bab berikutnya dari pembentukan muka bumi, yaitu subbab tektonisme. Apa sih tentang tektonisme itu tadi? Nah, perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar yang saya tampilkan ini? Ini ada gambaran dari lempengan kerak bumi, ya, di mana perhatikan ada tanda-tanda panahnya, ya, ada tanda panah yang saling menjauh, ada dua tanda panah saling menjauh, lalu ada tanda panah yang justru saling mendekat, ya, seperti ini. Nah, inilah tektonisme. Nah, apa itu tektonisme? Yaitu tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk yang disebut dengan deformasi kulit bumi. Nah, tektonisme ini terjadi akibat proses pergerakan, pengangkatan, lipatan, ataupun patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Jadi perhatikan ya, ada proses pergerakan, ada pengangkatan, ada lipatan, dan patahan. Berarti ada 4 bentuk ya. 4 bentuk dari apa? Dari struktur tanah di suatu daerah. Baik. Nah, tenaga tektonisme ini sendiri merupakan tenaga dari endogen atau tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Nah, tenaga endogen ini ada 3 ya. Selain tektonisme, ada nanti seisme dan vulkanisme. Yang mana seisme dan vulkanisme kita pelajari pada subbab berikutnya. Kita lanjut ke gerakan lempeng. Perhatikan ilustrasi dari gambar yang saya tampilkan. Ini ilustrasi dari JBC tahun 1995. Nah, ini menunjukkan tahun ya, dalam bentuk BC, before century, atau zaman sebelum Masehi. Kita ulangi lagi. Nah, jadi pada 250 juta tahun yang lalu ya, bumi itu terbentuk hanya dalam bentuk satu daratan luas ya, dan satu lautan yang luas, di mana satu daratan tersebut bernama Pangea dan satu lautan tersebut bernama Pantalasia. Kemudian terjadi patahan yang menyebabkan Pangea ini terpecah menjadi 2 nah ini diperhatikan pada 200 juta tahun yang lalu ya, di mana bagian atas dia berubah menjadi Laurasia dan bagian bawahnya berubah menjadi Gondwana, dan terus menerus menjadi patahan-patahan seperti ini. Lihat, ada lempeng pecahan dari Afrika naik ke atas bertabrakan dengan lempeng Eurasia ya. Nah, itu adalah lempeng India. Nah, tabrakan antara lempeng India dan lempeng Eurasia ini menyebabkan terbentuknya pegunungan tertinggi di dunia, yaitu pegunungan Himalaya, di mana Mount Everest sebagai puncak tertingginya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana lempeng-lempeng bumi itu pecah menjadi benua dan samudra yang sekarang. Nah, ini adalah gambarannya ya, di mana dulu 250 juta tahun yang lalu ya, dikatakan di sini ada zaman Permian, itu hanya ada satu daratan yaitu Pangea dengan lautnya Pantalasia. Lalu kemudian di zaman Triasik ya, 200 juta tahun yang lalu bumi terbagi menjadi 2 yaitu Laurasia dan Gondwana, di mana lautnya yang tadinya Pantalasia berubah menjadi Laut Tetis. Lalu terus pecah, bergerak ke segala arah di masa Jurassik, lalu ke masa
Cretaceous dan berubah ke zaman sekarang ya, di mana kita sama-sama tahu ada beberapa benua yang terbentuk yaitu Eurasia ya yang sudah bergabung dengan India, lalu ada Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Australia, lalu di atas ada kutub utara yang kita kenal dengan Samudra Arktik, lalu kutub selatan di bagian bawahnya kita kenal dengan Samudra Antartika. Nah, samudra juga menjadi banyak ya. Ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Indo-Australia. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan lempeng-lempeng bumi tadi atau daratan tadi akhirnya bergerak ke segala arah, pecah lalu bergerak ke segala arah. Namun perhatikan dulu, nah ini adalah bentuk-bentuk lempeng sekarang ya, di mana dengan kasat mata ada lempeng-lempeng yang sebenarnya tenggelam ya. Lempeng Nazca contohnya ini kan tidak terlihat ya. Dia itu merupakan satu lempeng sendiri yang pisah dengan lempeng Pasifik. Jadi ini adalah gambaran lempeng-lempeng yang ada di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia di sini. Dia termasuk ke lempeng Eurasia, di mana Pulau Kalimantan, lalu Pulau Jawa dan Sumatera masuk ke dalam lempeng Eurasia. Ini sebenarnya di sini ada lempeng Filipina, ya. Ini yang membentuk kepulauan Filipina dan Sulawesi sebenarnya, ya. Lalu ada lempeng Indo-Australia yang membentuk Pulau Papua. Jadi Indonesia itu sendiri terbentuk dari 3 lempeng besar, Eurasia, Pasifik, Indo-Australia, dan satu lempeng kecil itu lempeng Filipina. Yang ketiganya ya dari lempeng besar tadi itu saling bertabrakan. Nah, lempeng kecil Filipina ini lempeng Filipina ini terhimpit oleh 3 lempeng raksasa. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan dari lempeng tersebut. Jadi bumi itu kan secara struktur terdiri dari inti dalam, lalu ada inti luar yang kedua inti tersebut sama-sama memiliki kekerasan ya. Kekerasan yang sangat keras karena mengandung lapisan nikel. Apa itu nikel? Yaitu nikel dan ferum. Ferum ini sendiri adalah besi. Jadi sangat keras dan sangat panas sehingga di bagian atasnya yang merupakan bagian dari mantel bumi itu karena lapisannya kental dan cair ya, jadi lapisan mantel ini kental dan cair ya, disebut dengan lapisan astenosfer, itu mengalami gerakan konveksi, yaitu gerakan naik lalu kemudian turun dan dia berputar terus sehingga menyebabkan lapisan atasnya nih, lapisan yang keras di atasnya itu bergerak ke segala arah ya. Nah, jadi ada lapisan inti bumi, ada lapisan mantel bumi, dan di atasnya ini ada lapisan dari kerak bumi atau yang kita kenal dengan istilah litosfer, seperti itu. Lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambaran yang pertama tadi kita lihat ya. Jadi karena gerak konveksi yang ada di bawah ini yang menyebabkan magma ya, yang menyebabkan magma itu bergerak naik dan turun dari gaya konveksi, itu menyebabkan ada beberapa gerakan lempeng. Yang pertama ini nih kita lihat ada gerakan subduksi di mana 2 lempeng saling bertabrakan, lalu ada di sini lempeng yang saling menjauh ya, istilahnya adalah zona Benioff. Nah, nanti di tempat lain ada lempeng yang saling bergesekan seperti itu. Nah, ini ada bentuk-bentuknya, ada yang membentuk mid ocean ridge yaitu punggung tengah samudra. Mohon maaf ya, saya kebetulan lagi pilek deh jadi bindeng. Penjelasannya jadi bindeng. Lalu ada gerakan ini ya, subduksi atau penunjaman ya, gerakan saling penunjaman. Baik. Nah, ini gerakan dari subduction ya, di mana 2 lempeng saling bertabrakan ya, menyebabkan salah satu lempeng masuk ke dalam
lempeng lainnya. Ini dua lempeng berbeda nih ya. Ini lempeng satu di atas, ini lempeng dua di bawah. Jadi saat lempeng yang bertabrakan, lempeng keduanya itu lebih berat dan lebih kenyal, sehingga dia kalah, patah. Lalu dia masuk, menyusup ke bawah lempeng yang lebih keras, seperti itu. Nah, gerakan subduksi ini menyebabkan, perhatikan, itu tekanan terhadap magma yang ada di lapisan mantel bumi, sehingga magma tersebut bergerak ke atas. Nah, nanti istilah gerakan ini dikenal dengan istilah intrusi magma. Dan nanti kita bahas di subbab vulkanisme, seperti itu, ya. Jadi saling berkaitan. Nah, ini gerakan kedua, yaitu gerakan saling menjauh, ya, dikenal dengan istilah divergen, gerakan divergen, di mana, perhatikan, nah ini proses terbentuknya mid-ocean ridge, ya, di mana saat magma bergerak ke atas, ya, ini menyebabkan dua lapisan litosfer yang bergerak saling menjauh, menyebabkan terbentuknya apa nih, magma saat dia naik ke atas, di atasnya air laut, sehingga terbentuknya daratan-daratan baru, seperti itu, ya. Sehingga dikenal dengan istilah lempeng yang saling meluas, seperti itu. Kemudian ini tabel dari 3 gerakan magma. Perhatikan, ada divergen tadi yang sudah kita bahas, dan konvergen, di mana gerakan divergen itu saling menjauh, ya, membentuk daratan baru. Lalu konvergen itu menunjam, ya, subduction. Nah, ada gerakan yang ketiga, itu gerakan transform, ya, yang bentuknya itu saling bergesekan. Nah, efek dari gerakan divergen itu dia membentuk, ya, konstruktif. Jadi dia membentuk di bagian bawahnya itu, maksudnya di bawah samudra itu membentuk semacam daratan baru. Sedangkan kalau konvergen, gerakannya itu bersifat destruktif, jadi menghancurkan, di mana lempeng atau kerak bumi justru akan masuk ke dalam mantel bumi yang akhirnya menjadi cair. Jadi untuk gerakan divergen dan konvergen ini menyeimbangkan bentuk bumi, di mana divergen itu meluaskan bumi, konvergen justru menyempitkan bumi, sehingga bentuk bumi itu tidak bertambah luas, tidak bertambah sempit, seperti itu. Sedangkan gerakan transform ini, ya, dia tidak tidak dibilang membentuk, bisa membentuk, dibilang menghancurkan, juga bisa dibilang juga menghancurkan. Karena gerakan dari transform fault, ya, itu tidak ajak hasilnya, ya. Terkadang membentuk, terkadang juga menghancurkan, seperti itu. Nah, dari bentuk topografi, dari bentuk yang dibentuk, ini ada mid-ocean ridge, punggung tengah samudra, sedangkan konvergen itu membentuk palung laut, ya, trench. Dan transform fault dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan bentuk yang ajak atau tidak menghasilkan bentuk yang tetap. Nah, dari ketiga gerakan ini, ya, volcanic activity-nya, divergen sama konvergen itu menimbulkan aktivitas vulkanik, sedangkan transform fault tidak menghasilkan aktivitas vulkanik, seperti itu. Baik, untuk menghafal dari gerakan ketiganya, kita hafalkan saja PDKT, singkatan. Nah, P yaitu pergerakan, D yaitu divergen, artinya saling menjauh, K yaitu konvergen atau saling bertabrakan, sedangkan T yaitu adalah transform fault atau saling bergesekan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari gerakan tektonisme. Yang pertama ada epirogenesa atau epirogenetik, yaitu gerakan lapisan kerak bumi yang relatif lambat dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas, misalnya tenggelamnya benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Nah, gerakan epirogenesa ini atau epirogenetik ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah epirogenesa positif, dan yang kedua adalah epirogenesa negatif. Cara membedakannya, perhatikan, jika epirogenesa positif, itu seakan-akan lautnya itu naik, ya.
seakan-akan lautnya naik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah daratannya itu sendiri yang turun, ya. Jadi epirogenesa positif adalah gerak turunnya daratan sehingga seakan-akan permukaan air laut itu naik. Nah, ini terjadi di Indonesia bagian timur, khususnya di Maluku Barat Daya. Sedangkan epirogenesa negatif itu kebalikannya, gerakan naiknya daratan, sehingga seakan-akan permukaan air laut itu turun. Nah, terjadinya di Pulau Buton dan Pulau Timor. Dan yang kedua adalah gerak dari orogenesa. Kalau epirogenesa itu tadi gerak naik turunnya lempeng bumi atau kerak bumi, kalau erogenesa ini gerak melipat, ya. Jadi dari segi ruang dia lebih sempit daripada epirogenesa, dan dari segi waktu dia juga relatif lebih singkat atau lebih cepat. Nah, ini terbentuk di pegunungan-pegunungan di dunia, ya. Ada Andes, Rocky Mountain, Sirkuit Mediterania. Begitupun juga pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia, ya. Jadi gunung-gunung di Indonesia ini terjadi karena gerakan orogenesa. Nah, dari tenaga orogenesa itu adalah lipatan, ya. Jadi tanah itu melipat sehingga membentuk pegunungan-pegunungan. Ada dua istilah, ya, dalam lipatan. Yang pertama adalah antiklinal, yaitu membentuk puncak dari lipatan. Yang kedua adalah sinklinal, atau membentuk lembah dari lipatan. Untuk menghafalkannya, ingat aja asin, antiklinal, dan sinklinal. Di mana antiklinal adalah puncak dari lipatan, dan sinklinal adalah lembah dari lipatan. Ini adalah bentuk-bentuk dari lipatan. Ada lipatan tegak, di mana sumbu simetrisnya, ya, ada di tengah-tengah. Jadi dia sangat simetris, kanan dan kirinya sama. Lalu saat mulai agak miring dikenal dengan istilah lipatan miring. Ya, nah, kalau lipatannya sudah mulai agak menurun gitu dikenal dengan lipatan rebah. Lalu ada lipatan menutup, di mana salah satu sisi lipatan sudah menumpuk dengan tanah yang lurus. Nah, saat terjadi patahan, nah ini beda dari lipatan menutup dengan lipatan ini ada istilah lipatan sungkup. Ini dia belum patah nih, sehingga masih melipat bentuknya. Saat dia sudah patah, ya dia berubah menjadi lipatan sungkup. Nah, ini nama lainnya dalam bahasa Inggris. Ya, jadi lipatan simetris itu dikenal dengan open fault, lalu berubah menjadi lipatan miring, asymmetrical fault, lalu lipatan rebah, ya. Ini lipatan, sebenarnya sebelum lipatan rebah ini ada lipatan menggantung, ya, ini namanya overturn. Lalu ada lipatan rebah namanya recumbent, dan ini lipatan yang terjadi berkali-kali nanti membentuk pegunungan namanya isoklin, lipatan yang terjadi berkali-kali. Nah, perhatikan, ini gambaran asli, ya. Ini ada gambar dari proses lipat melipat, dilihat di struktur bagian yang saya tunjukkan ini, ya, ini ada lipatan yang saling lipat melipat. Nah, ini patah nih, sebelah sini dia udah patah, kelihatannya bentuknya beda. Ini ada garis lurus. Nah, ini patahan. Kalau yang seperti ini melipat. Jadi memang secara kasat mata, kalau tidak ada singkapan atau tanah yang terbuka seperti ini, itu kita nggak bisa ngelihat, ya. Tapi kalau sudah terbuka, ya, seperti ini, tidak ada tumbuhan di atasnya, dan kita bisa melihat bagaimana proses bumi itu melipat dan patah. Baik, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu fold. Ya, tadi fold, yang ini fold. Yang tadi lipatan, yang ini patahan, ya. Jadi kalau lipatan tadi, ya tanah masih melengkung bentuknya. Tapi kalau patahan, ada satu garis yang menunjukkan dua struktur tanah itu sudah tidak menyatu lagi, ya. Nah, ini kalau di dunia beberapa bentukan itu ada di Laut Tengah, ya. Itu merupakan force terbesar di dunia. Lalu ada
patahan San Andreas. Kalau di Indonesia itu nanti ada sesar dari Semangko, itu ada di Sumatera, ya. Lalu nanti ada juga sesar opak di Yogyakarta, dan lalu ada sesar di Pulau Timur, ya. Di Jakarta sendiri kita pernah mengalami gempa itu dari sesar Cimandiri. Ya, jadi banyak juga patahan-patahan yang ada di Indonesia. Nah, ini bentuk-bentuk nanti hasil dari patahan. Perhatikan gambar aslinya, ya. Nah, ini lihat. Ini bentuk dari patahan, di mana terjadi jurang, ya. Memang kalau di dunia nyata, patahan ini bentuknya bisa jurang, bisa palung yang ada di laut, ya. Bisa juga, ya ini, patahan-patahan, ya. Seperti itu. Ada horse, di mana dua lapisan tanah itu bagian tengahnya mengangkat, lalu graben itu turun ke bawah, lalu ada flexure. Nah, ini flexure, ini gambaran asli dari flexure, ya, jurang-jurang. Dan ini ada dextral dan silistral. Apa beda dextral dengan silistral? Kalau dextral itu patahan itu bergerak ke kanan, ya, sehingga bagian kita seakan-akan bergerak ke kiri. Sedangkan silistral kebalikannya, patahan bergerak ke kiri, seakan-akan lepek yang kita diri itu bergerak ke kanan. Lalu ada istilah mountain block. Nah, ini block mountain atau mountain block itu adalah hasil dari pegunungan patahan. Baik, Kanada, mungkin itu aja. Saya mohon maaf banget, ya. Jadi hari ini saya lagi pilek, tapi saya paksakan untuk membuat video karena pas jam kalian saya ada tugas dari sekolah. Nah, jadi tugasnya silakan cari 15 istilah dari penjelasan yang sudah saya berikan, kemudian definisikan, ya. Kemudian kalian bisa kerjakan tugas ini di Word ataupun di buku ataupun di kertas lembar. Kumpulkan di grup kelas maksimal pukul 21 hari ini. Baik, ada semua. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak pilek seperti saya, tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu aja dari saya. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.